Kembali lagi bersama Bang Didos di sini. Dalam perspektif teori Kak Dodi, gue tahu ya, walaupun banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ya, tapi efek dan impactnya masih berasa sampai sekarang. Harusnya cepat segera dipulihkan sih, karena bagaimanapun juga ya, mereka adalah saudara-saudara kita ya, saudara setanah air. Nah, gue mau lihat dari perspektif kebencanaannya ya. Jadi di dalam BNPB itu, Inaris BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, itu ada 9 bencana umum yang umum dipetakan dalam Inaris. Pertama, bencana gempa bumi, bencana ya, 2 tsunami, 3 banjir, 4 banjir bandang, 5 tanah longsor, 6 letusan gunung api, 7 kekeringan, 8 angin topan atau angin puyuh, dan 9 itu gelombang ekstrim dan abrasi. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa dari ke-9 bencana itu, menurut kalian netizen nih, mana yang sekiranya tidak bisa sama sekali ada campur tangan manusia? Yang mana? Yang tadi 9 disebutkan. Ya kan, kayaknya hanya tersisa 2 ya, 2 dan atau bahkan 3, karena mungkin ada sedikit campur tangan manusia. Jadi yang tersisanya itu banjir pertama, yang kedua banjir bandang, yang ketiga mungkin sedikit tanah longsor ya, karena mungkin yang di perbukitan dipangkas juga, dicabutin tanamannya, dibabat ya. Nah, itu bisa menyebabkan tanah longsor. Tapi yang 2 ini ya, banjir dan banjir bandang ya, nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan manusia. Paling lain ya gempa bumi, tsunami, kan letusan gunung api apalagi. Mungkin orang tiba-tiba pasang petasan misalnya di lereng gunung atau di puncak gunung, terus meletus gunungnya, meledak. Nggak mungkin banget ya. Pasti memang karena bencana alam, peristiwa alam, kejadian alam gitu. Dan peristiwa alam itu ada yang beberapa menyebutkan, orang lebih cenderung kepada peristiwa alam, bukan bencana alam ya, bukan bencana alam itu. Itu peristiwa alam, kejadian alam yang alam tuh menyesuaikan dirinya gitu. Apabila sudah tidak terjadi lagi keseimbangan, maka alam akan menyesuaikan dirinya gitu kan. Ya kan, kosong tanahnya maka akan ambles gitu kan. Tanaman tidak ada lagi maka akan airnya mengalir gitu kan. Rumah-rumah warga menjadi rusak. Kekeringan nggak mungkin juga, pasti ya karena faktor alam. Masa ya mungkin orang mengambil, menyedot air dalam tanah berjuta-juta ton kubik itu nggak mungkin juga. Pasti alam. Angin topan apalagi pasti alam itu, gelombang ekstrim ya kan, yang menggerakkan alam, angin. Gempa bumi apalagi, nggak ada faktor campur tangan manusia. Walaupun bahkan ada isu yang tsunami Aceh ya, ada katanya meledak bom dipasang di sana gitu, nggak mungkin banget gempa bumi itu ya. Dapat pastikan itu peristiwa alam. Nah, yang 2 ini nih, banjir dan banjir bandang, apalagi banjir bandang ya kan. Ini alam ya, seluas-luas alam gitu kan, seluas alamnya Aceh, Sumut, Sumbar kemarin ya. Hujan berhari-hari gitu kan, berhari-hari tanpa henti, 4 hari kalau nggak salah kemarin ya kan. Kalau kita simulasi sederhana ya, hujan itu kan kalau misalnya lahannya tuh banyak tutupan lahannya ya, pohon dalam artian ya, ke hutan, kan pasti dia jatuhnya ke dahan dulu, daunnya, ranting, cabang pohon ya kan, sampai ke akar, keserap semua itu, banyak yang menyerap tuh kan, sampai ke akarnya gitu kan, rumput segala macam, ilalang, karena masih rimbun kan. Nah, kebayang dong kalau itu sudah nggak ada lagi, ya kemana hutannya, misalnya pohonnya, kalau nggak ditebangin kan.
Kalau nggak karena perilaku manusia yang buruk gitu kan, kalau nggak karena ada yang memberikan izin terhadap pembukaan lahan tersebut, baik untuk tanaman industri gitu kan, baik untuk perkebunan atau tambang gitu kan ya, pasti ada campur tangan manusia. Dan siapa yang memberikan izin gitu kan. Nah ketika hujan turun kan, akhirnya ya loss dia kan, nggak lagi nyangkut keserap di daun, dahan, ranting pohon, cabang gitu kan, langsung ke tanah, langsung pokoknya beribu-ribu kubik itu ya air jatuh dari langit gitu kan, ya, hujan. Ya kan dia akan mencari dong, yang namanya di hulu nggak tertampung, tidak terserap, akhirnya runoff-nya tetap ngalir itu kan. Ya kemana aja, gravitasi dia, ya ke hilir akhirnya kan, yang di bawahnya gitu kan. Nah itu salah satunya mengapa yang akhirnya banjir bandang tuh nggak mungkin dia karena bencana alam murni gitu ya, nggak mungkin, tidak seperti yang lain ya, gempa bumi tadi, tusukan gunung api. Kalau banjir doang sih mungkin ya, kalau di kebanyakan di dataran rendah ya, mungkin karena drainase buruk ya kan, tidak adanya biopori segala macam. Ini banjir bandang loh, banjir bandang yang di Aceh, Sumut, Jember kemarin, pasti ada campur tangan manusia. Nggak mungkin, logikanya aja begitu sederhana ya kan. Siapa yang memberi izin gitu loh. Nah sekarang gue cek ya di Inarisya bnpp.go.id, silahkan dicek juga, bisa ada provinsinya. Kita buka Aceh ya, rencananya kita pilih banjir bandang ya, ada tahun 2025 ini. nggak ada ininya nih, statusnya gitu loh kan, dia pakai ini ya, klasifikasi tinggi, sedang, rendah gitu, nggak ada dinaikkan di sini statusnya atau pola sebarannya gitu ya, dimana aja gitu. Malah kalah lebih cepat dengan Google ya, Google Maps gitu ya, Google Earth itu udah ada statusnya floods gitu loh, floods area gitu kemarin ya, terdampak ya kan. Jadi ketahuan tuh, kelihatan. Atau mau ada yang disembunyikan ini dari pemerintah gitu kan, nah jangan.